Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini Mimbar Mahasiswa kembali menyapa Anda tentunya setiap hari Kamis dengan mosi-mosi yang berbeda setiap malam Kamis tentunya. Dan pemirsa, untuk malam hari ini mosi kita adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Pentingkah dalam pelaksanaan pilkada? Karena yang sama-sama kita tahu bahwa Sumatera Barat telah meregister 7 gugatan ke Mahkamah Konstitusi, 2 di Pilgub dan 5 diantaranya merupakan untuk pemilihan bupati di Provinsi Sumatera Barat. Malam hari ini kita akan mendengarkan pendapat atau argumen dari masing-masing tim pro dan kontra yang sudah hadir di studio Padang TV pada malam hari ini. Di posisi pro kita kedatangan teman-teman dari tim debat UMSB, kemudian untuk kontra tim debat Kode Bakti Universitas Bung Hatta. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap nantinya untuk memberikan argumen pada malam hari ini sesuai dengan mosi kita? Siap. Siap ya? Oke, kita ke pro terlebih dahulu. Silahkan untuk memperkenalkan diri teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ferry dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, saya pembicara kedua. Saya Riri Angela dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMSB. Baik, perkenalkan saya pembicara ketiga, Usman bin Nazaruddin dari Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oke, sebelum kita ke kontra, silahkan teman-teman untuk menampilkan yel-yelnya terlebih dahulu. Silahkan. UMSB. Tegak karena iman, teguh karena ilmu. Aduh, kurang semangat. Lebih semangat lagi, satu kali lagi silahkan. UMSB. Tegak karena iman, teguh karena ilmu. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita di tim pro. Kita ke kontra, silahkan untuk memperkenalkan diri teman-teman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pembicara pertama Wewelia Sraberi dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Saya pembicara kedua, nama Sawan Suyun, Jurusannya, jurusan Ilmu Hukum, angkatan berapa? 2018. Aduh, masih grogi ya, it's okay. Silahkan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat malam. Perkenalkan, saya Michael Oscar Manikome, angkatan 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan bagian dari Kode Bakti sebagai pembicara ketiga. Oke, untuk yel-yel teman-teman silahkan. Salam Kode Bakti, salam konstitusi. Kok ikut-ikutan nggak semangat ya sama pro ya? Satu kali lagi boleh ya? Lebih semangat lagi silahkan. Salam Kode Bakti, salam konstitusi. Oke, tepuk tangan juga untuk teman-teman kita malam hari ini memberikan semangat ya, transfer semangatnya ke depan ya. Dan tak lupa juga untuk panelis kita malam hari ini yang tidak asing lagi, sudah sering bertandang ke Padang TV, Bapak Zikri Al-Hadi, pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Padang. Selamat malam Pak Zikri. Selamat malam Yolan. Tidak lupa pula didampingi Ibu Negara ya. Siap untuk mendengarkan argumen teman-teman? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Selamat bertugas tentunya Pak Zikri ya. Siap. Oke, baik teman-teman. Saya akan berikan teman-teman waktu 10 menit, 5 menit pro, 5 menit kontra. Mau 5 menit pertamanya ke pro atau kontra? Pro dulu mungkin. Pro dulu ya, kontra langsung bilang pro dulu ya. It's okay, ke pro. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang terhormat Bapak panelis kita serta Ibu moderator yang hadir pada saat ini dan juga rekan-rekan tim kontra yang kami muliakan. Baik, mosi kita pada malam hari ini yaitu menggugat ke MK, pentingkah dalam pelaksanaan pilkada. Nah, kami tim pro menjawab penting gitu. Nah, apa pentingnya menggugat ke MK bagi tim atau pasangan yang kalah dan merasa ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu pilkada gitu, maka bagi kami itu penting dengan catatan yang pertama yaitu pentingnya pelaksanaan pentingnya gugatan ke MK ini
mengingat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan penjaminan atau jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum gitu. Maka salah satu kepentingan gugatan ke MK ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum gitu. Dan juga dengan menggugat ke MK ini seharusnya mendapatkan beberapa keunggulan atau kegunaan bagi tim yang menggugat ke MK itu. Yang pertama yaitu yang kami sampaikan tadi itu adalah mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua tentunya terciptanya rasa keadilan bagi yang menggugat. Yang ketiga itu adalah menghilangkan konflik horizontal ya di antara pendukung pasangan calon. Karena apa? Karena ketika merasa ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, maka di masyarakat terkhusus tim pendukung yang kalah gitu, maka merasa bahwa dia menang gitu dalam pelaksanaan pilkada. Ternyata keputusan KPU mengatakan mereka kalah, maka tidak akan terima dengan keadaan itu. Maka dibutuhkanlah lembaga hukum itu yang kita kenal dengan MK, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 157 ayat 3 mengatakan bahwa ketika pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu ini, maka apabila peradilan khusus ya belum terbentuk, maka diserahkan kembali kepada MK untuk mengadilinya gitu. Mungkin akan ditambahkan kepada rekan saya. Oke, masih ada sisa waktu, silakan dilanjutkan pembicara kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya pembicara pertama, yaitu pengajuan gugatan ke MK itu bukan tanpa alasan. Yang pertama itu adalah alasan objektifnya yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan pengajuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 157 dan pasal 158. Yang kedua yaitu alasan subjektif. Dikarenakan ketidaksukaan kepada pemenang pilkada atau tidak menerima kekalahan. Nah, ketika kita melemparkan gugatan ini ke MK, sehingga tim yang kalah itu akan lebih merasa legowo dengan hasil yang didapat. Sekian, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan pembicara 3. Oke, baik. Saya menambahkan dari bicara yang kedua tadi, yaitu tujuan dari pengajuan sengketa pilkada ke MK itu yang pertama adalah agar peserta pilkada mendapat kepastian hukum. Kemudian yang kedua, agar pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana pilkada dapat dibuktikan secara hukum sehingga pemohon maupun pendukungnya dapat menerima kekalahan. Oke, baik. Cukup. Kita ke kontra, 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi gaduh politik yang kerap tak berkelas. Panelis yang kami hormati, kawan berpikir yang kami banggakan, serta civitas akademika yang hadir pada malam hari ini. Saya selaku pembicara pertama yang akan mengutip mosi perdebatan kita kali ini pada ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kami dari pihak kontra. Kami menyatakan kontra terhadap perkara dalam pelaksanaan pilkada yang digugat kepada Mahkamah Konstitusi. Namun bukan berarti kami tidak setuju adanya sebuah lembaga atau pengadilan yang menangani atau berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau pilkada, akan tetapi bukan Mahkamah Konstitusi. Proses pelaksanaan pilkada setiap tahunnya banyak menimbulkan permasalahan dan polemik di tengah masyarakat, bahkan antara pasangan calon itu sendiri. Oleh sebab itu penting untuk adanya kejelasan serta keadilan yang dapat mengurangi, bahkan menghapuskan polemik tersebut. Dalam mosi debat kali ini ada 3 poin yang menjadi penegasan dari kami, yang menjadi alasan kuat mengapa kami tidak setuju dengan perkara pilkada yang digugat kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu ada dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 pada angka 4 yang menjelaskan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua, agar dibentuknya pengadilan khusus pemilu dan pilkada, karena dalam setiap pilkada ataupun pemilu selalu terdapat permasalahan
sehingga hal ini dirasa urgent untuk ditindaklanjuti. Dan yang ketiga itu agar Mahkamah Konstitusi fokus terhadap tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal yang pertama jelas disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum saja, bukan tentang pilkada. Dan dalam hal yang kedua, dibentuknya pengadilan khusus pemilu dan pilkada agar Mahkamah Konstitusi dapat lebih fokus terhadap penanganan kasus yang memang menjadi wewenangnya. Dan sementara dalam hal yang ketiga, agar tidak terjadi kasus korupsi yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus pilkada ataupun pemilihan umum tersebut. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Silakan. Bicara selanjutnya ada? Cukup. Cukup. Oke, kita sudah dengarkan masing-masing pendapat teman-teman pada malam hari ini. Kita maju ke sesi perdebatan teman-teman. Kita mulai lagi dari Pro. Silahkan. Baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim yang kontra tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi dinyatakan hanya memutus perkara perselisihan hasil penghitungan suara gitu, bukan hasil pilkada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 menjadi undang-undang, itu dinyatakan jelas bahwa di situ adalah pemilihan kepala daerah gitu, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, sehingga di situ masuk bahwa di pasal 157 ayat yang ketiga dinyatakan bahwa ketika peradilan khusus untuk penyelesaian hasil pilkada ini, hasil pemilihan ini belum terbentuk, maka diserahkan kepada MK untuk mengadilinya. Dan ini bagian dari pilkada gitu, tidak bisa dipisahkan antara pilkada dengan penghitungan suara gitu. Silakan. Oke, masuk silakan. Baik, saya ingin menegaskan bahwa memang di dalam proses demokrasi mewujudkan demokrasi adanya proses pemilihan umum dan pilkada, salah satu wujud demokrasi. Terhadap proses penyelesaian kata mosi perdebatan kita hari ini, kita menyetujui bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian keadilan memang dibutuhkan badan kehakiman yang bisa menyelesaikannya. Tapi pada hari ini kami dari tim kontra tidak menempatkan diri proses penyelesaian sengketa pilkada itu di dalam badan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of constitution dan the guardian democracy, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi, dan dia harus kemudian menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan konstitusi yang sebagaimana sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Oke, bahwa salah satu kewenangannya adalah silakan. untuk menangani proses penyelesaian sengketa pemilu, bukan pilkada. Oke, baik. Baik, Pro? saya rasa mosi debat kita pada malam hari ini yaitu tentang menggugat ke MK pentingkah dalam pelaksanaan pilkada gitu, bukan kita mengotak-atik wewenang dari MK gitu. Tetapi bagaimana pentingkah menggugat ke MK? Kalau untuk masalah tadi sudah jelas diaturkan, MK memiliki kewenangan untuk itu gitu. Kalau tidak kepada MK, rekan-rekan tim kontra ingin mengajukan kepada siapa lagi? Sampai saat ini peradilan khususnya belum terbentuk. Interupsi. Oke, silakan. Baik, menurut pandangan kami dari tim kontra bahwa ketika MK walaupun sudah diamanatkan pada Undang-Undang 12 tahun 2008 sebelum diubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa menempatkan bahwa proses penyelesaian pilkada itu kemudian dari Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi secara hakikatnya kita sebagai negara hukum yang kemudian harus menjalankan secara konstitusional pemerintahan maupun badan kehakiman haruslah kemudian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun memang pada saat ini kemana ketika kemudian sengketa pilkada itu ada, kemana badan yang kemudian harus berikan untuk melakukan penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, maka dibentuklah badan hukum khusus tersebut agar kemudian MK tetap berjalan pada sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Oke, tahan. Interupsi masuk, silakan. Baik, kembali kami tegaskan bahwa sampai saat ini kita akan membicarakan yang saat ini terjadi gitu, bahwa sampai saat ini nyatanya peradilan khusus yang rekan-rekan bicarakan tadi belum terbentuk gitu.
Meskipun ada rancangan untuk membentuk peradilan khusus itu, dan seharusnya menurut undang-undang peradilan khusus itu dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada gitu. Dan yang kita kaji saat ini adalah bahwa pada saat ini banyak gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ada sekitar 136 gugatan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Dan pertanyaannya, pentingkah gugatan itu dilakukan? Maka kami tim pro menjawab itu sangat penting dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi. Daripada perdebatan itu muncul di tengah masyarakat gitu, dan ada tuduhan-tuduhan kecurangan kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada paslon yang menang, tetapi tidak dibuktikan secara hukum. Maka hadirnya MK ini menurut amanat undang-undang tadi dengan landasan yang kami bacakan tadi, kami tidak perlu rasakan untuk mengulanginya undang-undangnya, maka pentinglah di situ untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Interupsi. Interupsi. Oke, silakan pembicara 2. Oke. Baiklah, menanggapi dari pembicara pertama dari tim pro, bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya MK menyatakan bahwasanya pemilihan kepala daerah itu sebenarnya adalah bukan rezim dari pemilu itu sendiri. Itu dimulai sejak terbitnya putusan MK nomor 19 tahun 2013. Dalam putusan tersebut, pemilu hanyalah diartikan limitatif, artinya terbatas. Sehingga menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, perluasan pemilu dimasukkan ke dalam pilkada, itu menurut tim kami, itu inkonstitusional. Oke, ada tambahan dari kontra? Ya, ingin menegaskan kembali bahwa memang ketika MK kemudian tidak keluar dari jalur konstitusi ini, berarti MK kemudian bersifat secara inkonstitusional, melakukan kewenangannya di luar dari amanat konstitusi. Oke, Pro, silakan ditanggapi. Baik, kami sekali lagi ya menegaskan bahwa mosi kita ini jelas gitu. Menggugat ke Mahkamah Konstitusi berarti ada subjek yang menggugatnya, ada orang yang menggugat. Interupsi. Penting atau tidak gitu. Jawaban penting atau tidaknya belum dinyatakan oleh rekan-rekan yang kontra gitu. Jadi bagaimana kami bisa menanggapi itu? Interupsi. Oke, kontra. Kami menegaskan kembali seperti di awal yang pembicara satu sudah tegaskan, kami menyetujui bahwa ketika ada sengketa pilkada, bahwa harus kemudian ditangani di salah satu badan kehakiman. Kami setuju untuk kemudian itu digugat ke salah satu badan kehakiman. Tetapi badan kehakiman yang hari ini kami tidak setuju. Karena badan kehakiman hari ini yang menangani sengketa pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena di luar kewenangan tersebut, maka MK secara implisit bahwa melakukan tugasan kewenangannya itu di luar konstitusi. Oke, Pro pembicara 2. Baik, kalau dikatakan di luar konstitusi maka kami rasa itu keliru gitu. Karena Undang-Undang Dasar ya pasal 24C ayat 1 itu jelas mengatakan, dan juga ditegaskan kembali dengan pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan situ dijelaskan bahwa tugas salah satu wewenang MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum gitu. Memang ketika pilkada ini diajukan kepada MK, maka kami rasa itu bukan inkonstitusional gitu. Oke, pembicara 2 Pro. Baik, saya akan menambahkan statement yang disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu seperti undang-undang yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwasanya MK itu mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi dalam penyelesaian sengketa ini. Nah, kembali lagi kami tegaskan, apabila bukan MK yang menyelesaikan perkara ini, apakah ada jaminan bagi teman-teman kontra oleh satu lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara ini? Tapi sampai saat ini kita belum menemukan lembaga apa yang bisa menyelesaikan perkara sengketa pemilu ini. Interupsi. Silahkan, kontra. Baiklah, dalam memahami hukum, dalam memahami bangsa Indonesia yang menganut sistem kehukuman, kita harus mengetahui bahwasanya ada sebuah asas, yaitu lex superior derogat legi inferior, yang mana kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan undang-undang di bawahnya. Ketika undang-undang di bawahnya sudah berbentur dengan undang-undang dasar, lalu apakah undang-undang itu dapat kita katakan undang-undang yang inkonstitusional? Mungkin rekan-rekan di sini hanya berfokus kepada undang-undang di bagian di bawahnya, sementara kita tidak fokus kepada undang-undang yang lebih di atasnya. Oke, Pro. Baik, kalau diizinkan bertanya ya kepada tim kontra gitu.
Yang dimaksud dengan undang-undang yang ada di atas tadi yang mengatakan bahwa MK itu sebenarnya tidak berwenang ya. Ketika MK ini menyelesaikan perkara pilkada itu adalah inkonstitusional gitu. Jadi mohon dijelaskan undang-undang mana yang dilanggar oleh undang-undang yang kami sampaikan tadi gitu. Undang-undang nomor 10 tahun 2016, undang-undang nomor 24 tahun 2003 gitu. Undang-undang mana yang dilanggarnya? Mohon dijelaskan. Izin kembali. bicara. Silahkan. Baik, terima kasih tim Pro. Bahwa di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 merupakan hierarki tata perundang-undangan di Indonesia yang kemudian menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan salah satu peraturan paling tertinggi yang kemudian mengatur peraturan yang di bawahnya. Yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 tentang azas hukum tersebut bahwa memang bahwa undang-undang yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Sehingga kenapa kami kemudian menyampaikan ini bersifat secara inkonstitusional? Karena di dalam Undang-Undang Dasar, MK tidak diberikan kewenangan dalam pasal 24C untuk menangani sengketa pemilu kada, tetapi hanya sebatas pemilihan umum. Kemudian, di dalam pasal 22 sendiri, yang dikategorikan pemilu pun tidak termasuk pemilu kada. Dan yang ketiga adalah, regulasi yang mengatur antara pemilu dan pilkada adalah regulasi yang berbeda. Undang-undang pemilu diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Sehingga hal ini tidak bisa kemudian kita maksudkan bahwa pilkada bagian dari rezim pemilu itu sendiri. Interupsi. Silakan. Saya rasa ketika ada tambahan ya dari amanat Undang-Undang nomor 24C ayat 1 tadi, Undang-Undang Dasar nomor pasal 24C ayat 1 yang dikatakan tadi bahwa kan di bawahnya bukan bertentangan gitu. Ada tambahan untuk wewenang dari MK dan diperjelas lagi dari dipertegas dengan Undang-Undang tahun 2003 tadi itu bukan bertentangan dengan yang di atasnya. Kalau memang bertentangan maka sebentar, saya rasa interupsi masuk. Bahwa di dalam pasal 24C tersebut tidak ada pasal tambahan yang kemudian menegaskan proses penyelesaian sengketa pilkada itu diatur oleh MK. Hukum apa yang kemudian tertulis itu yang kemudian dijalankan. Interupsi. Oke, Pro. Baik kalau begitu menurut tim kontra berarti setiap keputusan yang ditetapkan oleh MK terhadap gugatan-gugatan PHP yang telah diajukan kepada MK itu cacat secara hukum. Mohon dijelaskan. Kalau bertentangan ya berarti cacat secara hukum. Sejauh argumentatif dan elaborasi argumentatif yang kemudian saya sampaikan pada saat tadi, teman-teman Pro bisa simpulkan apakah konstitusional atau inkonstitusional. Apa yang sudah dilakukan MK dari tahun 2005 yang kemudian sudah dari Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke MK, jelas itu inkonstitusional. Karena kita dari tim kontra tidak kemudian menyalahkan adanya proses penyelesaian sengketa pilkada, tetapi badan hukum atau badan kehakiman yang kemudian menangani itu bukanlah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi secara tegas kita menyampaikan ini kita berbicara untuk jangka panjang ke depan. Karena proses pilkada pada tahun ini sudah berjalan. Oke, interupsi masuk. Oke, baik. Saya akan menjawab terkait dengan yang saudara paparkan itu tadi. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 157 ayat 3, di sana telah dibunyikan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Jadi yang berwenang di sini adalah Mahkamah Konstitusi. Oke. Baik, interupsi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, memang dijelaskan dan ditegaskan bahwa sebelum dibentuknya badan khusus, maka proses penyelesaian sengketa itu adalah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika kemudian itu dilihat aturan yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, maka bertentangan di situ. Bahwa di Undang-Undang Dasar mengatakan MK tidak mempunyai kewenangan untuk menangani proses sengketa pilkada. Interupsi. Tetapi hanya sebatas sengketa untuk pemilihan umum itu sendiri. Oke, interupsi masuk. Saya rasa tidak ada ya bunyi dari undang-undang yang sampaikan tadi bahwa MK tidak memiliki kewenangan. Itu berbeda, saudara. Ketika di situ tidak dinyatakan wewenangnya bukan berarti tidak memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi dengan undang-undang yang turunannya tadi ditambah lagi dengan PMK yang nomor 6, 7 dan 8 tahun 2020, kami rasa itu sudah cukup menjadi landasan hukum bagi MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan kepala daerah ini gitu. Jadi tidak bisa dikatakan inkonstitusional sepihak seperti itu gitu. Kalaulah inkonstitusional maka saya rasa lebih dulu revisi undang-undang ini telah dibuat gitu.
Oke, kontra. Malam ini sekaligus saya ingin kemudian menyampaikan kepada tuan dan puan yang ada di DPR bahwa memang pada saat ini tatanan hukum kita di Indonesia tidaklah kemudian tersusun dengan rapi. Proses pembentukan regulasi hari ini kemudian tidak sesuai dengan azas hukum itu sebenarnya. Bahwa kita sudah kemudian mengetahui bahwa pembentukan peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tidaklah kemudian bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, kami mahasiswa hukum tentu menyampaikan ini sangat berpotensi sangat inkonstitusional karena tidak bersesuaian dengan undang-undang yang ada di atasnya. Oke, pembicara satu kontra. Ya, intinya semuanya berpatok kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwasannya wewenang MK hanya sebatas pemilihan umum bukan pilkada. Saya rasa cukup. Oke, Jadi, balik lagi ke Pro. kami rasa ya kalau patokan kita kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk segala aspek termasuk pilkada ini, saya rasa terlalu mengkerdilkan sekali kita. Untuk apa gunanya undang-undang lagi? Untuk apa gunanya perpu lagi? Untuk apa gunanya undang-undang perda dan segala macamnya? Kalau toh kita semua harus berpatokan kepada Undang-Undang Dasar negara 1945. Ya, kita mengakui bahwa konstitusi tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu. Hasil amandemen yang keempat gitu. Jadi kami rasa ketika tidak dinyatakan wewenang MK di pasal itu, bukan berarti tidak memiliki wewenang untuk yang lain gitu. Ketika ada undang-undang yang disepakati oleh DPR yang memang ditugaskan untuk membentuk undang-undang itu berdasarkan Perpu yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah konstitusional gitu. Interupsi. Silahkan, kontra. Saya ingin menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dijelaskan bahwa ada ketentuan substansi yang mengatakan bahwa ketentuan proses penyelesaian sengketa pilkada akan diatur di undang-undang. Dan itu jelas sekali bahwa MK sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk kemudian menangani sengketa pilkada tersebut. Kita berbicara regulasi hari ini karena bagaimanapun negara Indonesia berkehidupan berbangsa dan bernegara kemudian harus bersesuaian dengan hukum yang ada. Ada tambahan? Ada. Silahkan. Baiklah, kita ketahui bahwasanya tugas MK yaitu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di sini, jika tim pro terus mengatakan demikian, bukankah ini berarti telah melemahkan marwah dari MK itu sendiri? Kenapa demikian? Jika tim pro memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu, itu artinya Anda telah mengatakan bahwasanya MK itu telah gagal mengartikan. MK sebagai the interpreter of konstitusi telah gagal untuk mengartikan arti pemilu itu sendiri. Jadi intinya tidak tepat untuk menggugat ke MK di sini. Menurut Kontra? tim kontra tidak. Maka harus dibentuklah badan khusus itu sendiri. Oke. Baik, kalau kami rasa ya, mosi perdebatan kita pada hari ini bukan memperdebatkan tentang kewenangan MK gitu. Kalau memperdebatkan kewenangan MK, maka silakan buat mosi yang lain yang lebih relevan dengan ini, dan maka kami juga akan siap untuk mengulik ini nanti gitu. Silakan, kami tunggu undangannya. Jadi kalau tentang mosi pada malam hari ini menggugat ke MK berarti ada penggugatnya gitu. Pentingkah dalam pelaksanaan pilkada gitu. Jadi jawabannya penting atau tidak, atau bukan sesuai hukum atau tidak yang disertakan itu. Bahwa penting atau tidak menggugat ke MK ini. Maka kami rasa sudah jelas dari kami tadi penting, dan juga tim kontra jadi mengatakan penting gitu. Jadi kami rasa tidak ada lagi perdebatan kita pada malam hari karena kita semua mengatakan itu penting gitu. Interupsi. Oke, silakan. Ya, kita memang mempunyai satu persepsi yang sama bahwa ketika ada sengketa pilkada, penting harus kemudian digugat di dalam badan kehakiman. Maka badan kehakiman itu bukan hanya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga merupakan badan kehakiman. Jadi menurut kami, kenapa kami kemudian tidak setuju kemudian proses penyelesaian sengketa pilkada itu di Mahkamah Konstitusi? Karena secara ketentuan konstitusi sendiri, karena MK ini adalah merupakan salah satu the guardian of constitution. Ada pengawal konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 itu merupakan konstitusi, aturan paling tertinggi. Ketika dia kemudian keluar dari konstitusi, artinya dia mencederai terhadap proses pengawalan konstitusi itu sendiri. Itu. Ada tambahan? Oke, Jadi Pro. interupsi, boleh kami bertanya sekali lagi kepada tim kontra.
Berarti sampai saat ini tim kontra mengatakan MK tidak memiliki wewenang ya untuk menyelesaikan PHP ini. Secara konstitusi kami nyatakan tidak berwenang. Jadi tidak berwenang. Tidak berwenang. Walaupun sudah diatur di dalam aturan turunannya Undang-Undang 10 tahun 2016, bagi kami tetap itu inkonstitusional dan bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Maka setiap putusan MK ini dinyatakan cacat secara hukum tentang PHP ini. Berdasarkan argumentatif yang kami sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa itu cacat demi hukum. Jadi kepala daerah misalkan yang dimenangkan atas putusan MK ini, menurut rekan-rekan yang kontra ini dinyatakan tidak sah ya secara hukum. Hakikatnya, izin interupsi. Secara hakikatnya sebelum ini dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu di Mahkamah Agung, bagi kami itu merupakan ranah sebelum kemudian dibentuk oleh badan khusus itu sendiri. Tapi setelah kemudian itu dialihkan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi, kami berargumentatif bahwa ini sudah tidak lagi konstitusional. Karena konstitusi sendiri tidak memberikan kewenangan itu dan tidak dibunyikan di konstitusi proses penyelesaian sengketa pilkada itu di Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau tidak tepat, kenapa banyak yang menggugat ke MK, memasukkan register ke MK? Karena pada saat ini proses itu kenapa kemudian masih berjalan karena masyarakat berpatok pada Undang-Undang 10 tahun 2016 dan tidak melihat konstitusi yang ada. Kalau pakar hukum, profesor hukum sendiri, kalau melihat ini, Prof. Mahfud MD sudah juga menyampaikan bahwa ini ketika kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian bertambah dengan menyelesaikan sengketa pilkada, maka independensi Mahkamah Konstitusi itu dapat diragukan. Karena apa? Ketika kemudian Mahkamah Konstitusi menangani proses sengketa pilkada, intervensi politik dan eksternal Mahkamah Konstitusi maka kemudian bertambah. Salah satunya ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam proses penanganan kasus pilkada itu sendiri. Oke, Pro. Baik, kalau kami ya tetap dengan pendirian kami, selagi undang-undang ini masih berlaku, kalau memang tidak setuju silakan lakukan judicial review gitu. Memang itu juga kewenangan dari MK salah satunya untuk menguji undang-undang itu. Selagi undang-undang ini masih berlaku, maka kewenangan untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami rasa penting bagi pasangan calon untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena memang belum ada peradilan khusus sampai saat ini yang menangani masalah itu. Jadi kami rasa itu tetap penting diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan beralasan misalkan Mahkamah Konstitusi ini tidak berwenang untuk itu, padahal ada undang-undang jelas yang mengaturnya, menyebabkan nanti ketika ada sengketa pilkada, membuat calon-calon yang merasa dizolimi oleh pelaksana pemilu itu, dia pesimis gitu. Merasa tidak mungkin karena nanti juga akan cacat hukum keputusan yang dibuat oleh MK. Sampai saat ini keputusan MK itu dinyatakan jelas di sini ya, final dan mengikat gitu. Keputusan MK menurut undang-undang yang kami sampaikan tadi ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 157 ayat 9 dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud pasal 8 bersifat final dan mengikat. Itu adalah konstitusional gitu. Jadi merasa itu wewenang dari MK sampai saat ini, sampai nanti undang-undang ini direvisi gitu dan sampai nanti ada peradilan khusus yang menangani perkara pilkada ini. Oke, kembalikan lagi ke kontra. Silahkan dikomentari. Bicara 1. Baiklah, 2. di sini kami juga ingin memberikan penawaran ataupun ide-ide dari kami. Setidaknya untuk agar penanganan sengketa pilkada itu bisa konstitusional, itu ada beberapa cara. Yang pertamanya itu amandemen konstitusi, atau yang kedua kita kembalikan lagi bahwasanya pemilihan pilkada itu dipilih oleh DPRD, karena itulah satu-satunya pemikiran yang pas dengan undang-undang nomor pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menurut kami. Ya. Pro ingin menanggapi? Baik, kami rasa perdebatan kita tidak sampai ke situ gitu ya.
Karena kami sekali lagi tetap menegaskan bahwa sampai saat ini Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk itu selama undang-undang ini masih berlaku, dan kami setuju bahwa seharusnya untuk menangani perkara perselisihan hasil pilkada ini, dan undang-undang pun sebenarnya setuju gitu. Kita lihat pasalnya, pasal ini kan diletakkan pada pasal yang ketiga bahwa ini adalah alternatif ketika peradilan khusus itu belum dibentuk gitu. Dan sebenarnya itu bukan perdebatan kita lagi. Suatu saat ketika peradilan khusus ini dibentuk, maka wewenang MK ini akan juga dihapuskan, maka akan ada peradilan khusus yang nantinya akan menangani itu, dan judulnya nanti bukan akan berbeda lagi gitu, menggugat ke peradilan khusus apakah penting dalam pelaksanaan pilkada gitu, lebih menarik lagi nanti. Interupsi. Oke, kontra, Ya. silahkan. Baik, intinya kami dari tim kontra menegaskan bahwa pentingkah untuk kemudian menggugat ke MK dalam proses penyelesaian sengketa pilkada, bagi kami penting. Karena untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian keadilan. Tetapi badan kehakiman yang kemudian dituju bukanlah Mahkamah Konstitusi. Berlandaskan apa? Tetap kami dari tim kontra berlandaskan terhadap konstitusional yang merupakan aturan paling tertinggi di dalam aturan yang ada di bawahnya. Sehingga secara tegas kami tetap tidak setuju bahwa proses penyelesaian sengketa pilkada itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Artinya di sini kontra berada di dua sisi. Di satu sisi mendukung, di satu sisi lagi tidak mendukung untuk penting dalam proses lembaganya. menggugat pilkada, tapi bukan badan kami penting itu kami setuju. Oke. Tapi proses tujuan untuk melakukan proses gugatan sengketa hasil pilkada, badan kehakiman yang dituju bukan Mahkamah Konstitusi. Baik, kalau begitu kami rasa mosi kita pada malam hari ini kita semuanya pro gitu ya. Kita semuanya pro, tidak ada pro dan kontra gitu. Karena memang kalau kami berharap rekan-rekan ini lebih kepada kontra terhadap pengajuan ini gitu. Jadi debat kita lebih Kami tetap kontekstual berpendirian bahwa kami malam hari ini tetap berkontra karena landasan argumentatif kami bahwa proses penyelesaian pilkada bukan ke Mahkamah Konstitusi. Berarti kontra terhadap lembaganya. Iya. Tapi kalau dibilang penting atau tidak penting, penting. Karena di dalam di dalam demokrasi tentu harus ada namanya kepastian hukum dan kepastian keadilan, dan harus ada badan kehakiman yang kemudian bisa membuktikan itu, tapi bukan Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi kan sekarang Mahkamah Konstitusi yang menangani. Apakah Ya. Mahkamah Konstitusi tidak tahu dengan tugasnya atau bagaimana ini menurut kontra? Secara tupoksi yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada sampai hari ini, dari tahun 2005 sampai hari ini, bagi kami konstitusi sudah mencederai terhadap the guardian of constitution atau pengawalan terhadap konstitusi itu sendiri. Karena hakikat secara sejatinya sebenarnya Mahkamah Konstitusi haruslah kemudian menjalankan tugas dan fungsinya itu berdasarkan konstitusi. Oke, pembicara 1, 2 ada tambahan? Cukup. Lempar lagi ke Pro. Baik, kalau kami rasa perdebatan kita ya tidak bisa dilanjutkan lebih dalam lagi gitu. Karena kontra di sini berada di dua posisi. Ya, karena ketika dikatakan Mahkamah Konstitusi yang tidak konstitusi, maka kami rasa ini agak kurang masuk akal gitu. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk judicial review ketika diajukan gitu, dan dinyatakan tidak konstitusi gitu. Dan juga PMK nomor 678 tahun 2020 berarti dinyatakan tidak sah gitu, karena itu bukan wewenang dari MK gitu. Padahal MK sudah membuat peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6, 7, 8 tentang penyelesaian hasil pilkada ini gitu. Dan situ jelas kalau dikatakan tidak berwenang untuk itu, maka ini bukan mosi perdebatan kita pada malam hari ini gitu. Jadi kami rasa untuk perdebatan kita malam hari ini kita sama-sama pro terhadap mosi kita malam hari ini gitu. Bedanya hanya di kontra dengan lembaganya. Oke, baik teman-teman, kita sudahi perdebatan di segmen ini. Kita dengarkan nanti seperti apa pendapat dari panelis dan tunggu pertanyaan dari panelis juga. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Dan menemukan NS telah Depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bana.
di Padang TV. Dan sanak dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Ini walaupun dibawa kemana-mana, di tempat apapun, dia bakalan kayak gini juga. Udah besar pun gak guna, kata dia. Sebagai ayah juga sekaligus ibu. Insyaallah. Keadaannya bisa apa gimana? Enggak ada bisa. Jadi memang ditinggalkan? Iya, ditinggalkan saya sendiri. Enggak cuman otaknya aja lu yang lumpuh udah, tapi menyangkut otot-ototnya bermasalah, tulangnya bermasalah. Dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Ranca Bata. Kita berjumpa kembali dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajwa di hati. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang akan selalu mengutamakan rakyatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman adalah saudara. Kehidupan rumah tangga yang tidak pernah memiliki konflik adalah kehidupan rumah tangga Rasulullah bersama Siti Khadijah. Di Padang TV. Dan sanak dan di rumah, jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagalo kabar ado di Sikoko. Baik pemirsa, di segmen kedua ini kita akan mendengarkan pendapat terlebih dahulu terkait dengan mosi kita malam hari ini dari panelis kita Bapak Zikri Al-Hadi. Silahkan Pak Zikri. Terima kasih Yolan. Berat nih masalahnya ya, didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa di depan. Seolah ini sudah berusaha menyelesaikan persoalan bangsa nih ya. Saya melihat seperti ini kelas hukum tadi ini ya. Karena memang walaupun tim dari kontra memang dari Fakultas Hukum, tim dari pro bukan ya.
bukan dari Fakultas Hukum. Tapi saya melihat tadi debat tadi itu banyak istilah-istilah teknis hukum yang diungkapkan ya. Nah, pendapat saya terhadap mosi ini sebenarnya kita melihat bahwasanya gugatan pilkada ini setiap pilkada dilakukan itu kan memang ada gugatan ya. Dan itu lumrah sebenarnya dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada itu sendiri. Dan memang ada saluran yang dikeluarkan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah negara, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, ini memang berlaku sampai sekarang ya. Walaupun tim kontra mengatakan secara konstitusional itu bisa diperdebatkan karena ini bertentangan dengan konstitusi kita, itu Undang-Undang 45 ya, bahwasanya MK mestinya menjadi guardian of the konstitusi ya, menjadi penjaga konstitusi dan menjaga demokrasi. Tetapi pada faktanya sekarang saluran untuk menggugat hasil pilkada ya, tidak hanya pemilu ya, pilkada itu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melihat ini langsung bertanya itu gimana nih Yalan? Boleh? Maksudnya, boleh. Mungkin setelah ini saya akan bertanya. Saya melihat perdebatan atau diskusi pada malam ini sebenarnya agak bergeser nih ya, bergeser kepada kewenangan MK. Apakah MK berwenang atau tidak? Ya kan, mosi kita adalah urgent tidak kita menggugat ke MK. Nah, saya ingin bertanya ke tim kontra dulu lah, boleh ya? Boleh. Kontra. Kalau seandainya kontra pada posisi ya calon yang kalah, ya kita bicara nih, kita lepaskan dulu atribut kita sebagai pengamat hukum misalnya kan, posisi sebagai calon yang kalah, apakah kita akan menggugat ke MK karena ada ketidakpuasan ya, apakah kita akan menggugat atau tidak karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu atau pilkada tadi? Silakan. Oke, silakan kontra. Ya, ketika misalnya saya menjadi calon kepala daerah dan mengikuti proses konsultasi pilkada dan saya mendapatkan hasil yang kemudian tidaklah memberikan kepastian keadilan terhadap hasil tersebut, kemana ranah yang akan kemudian saya memperjuangkan terhadap hak keadilan saya. Kalau melihat berdasarkan regulasi hari ini, tentu itu ke Mahkamah Konstitusi. Berarti akan digugat ke Mahkamah Konstitusi ya, berdasarkan regulasi yang mengatur hari ini. Oke, stop dulu. Nah, berdasarkan pengalaman selama ini, saya yakin tim pro, kontra dan pro sudah mencari data. Berapa banyak sih gugatan di MK yang memang dipenuhi atau disetujui atau diketok palu untuk diputuskan MK setuju dengan diterima dengan gugatan itu. Nah, sehingga kita mendapat jawaban, urgent enggak kita menggugat ke MK dengan kondisi data-data pilkada yang lalu ya? Apakah MK memutuskan banyak yang berubah hasil pemilu atau tidak? Coba silakan tim kontra. Baiklah, menurut yang saya ketahui dan data-data yang telah saya baca, bahwasanya sebenarnya banyak gugatan-gugatan yang telah dilayangkan ke MK. Namun hasilnya itu gugur di tengah jalan. Kenapa saya yang bilang gugur di tengah jalan? Karena ada beberapa gugatan yang itu tidak sesuai dengan administrasi, tidak sesuai dengan persyaratan. Bahkan calon penggugat tidak mampu membuktikan bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh penggugat. Sehingga, terima kasih. Pada posisi demikian, apakah urgent tidak menggugat ke MK kalau kondisinya demikian? Jadi menurut kacamata saya sebagai pengalaman yang sudah saya lihat dari sebelumnya, sebetulnya kita menggugat ke MK hanya sekedar harapan-harapan bohong. Kenapa? Karena faktanya belum ada yang dikabulkan, atau lebih banyak gugatan tersebut susah untuk dibuktikan. Tetapi ini mekanisme konstitusi loh, mekanisme yang memang diatur oleh regulasi yang ada gitu. Setiap calon yang merasa haknya ya, atau prosesnya tidak adil sehingga hasilnya itu bisa disengketakan ya, itu berhak mengajukan sengketa pemilu itu, pilkada itu ya, kepada MK gitu. Nah, menurut saudara kontra, urgent tidak itu diajukan melihat fenomena yang ada selama ini? Urgent. Oke, pembicara satu, silakan. Ya, itu bisa dikatakan urgent, cuman masalahnya setiap pun
ada sengketa yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi, tidak ada sampai sekarang yang menemui titik terang atau yang berubah gitu, dari yang kalah jadi menang, nggak ada gitu. Bahkan dari bukti yang terjadi pada saat ini, sekian banyak kasus yang masuk ke MK, tidak ada yang dikabulkan sama sekali. Tim Pro gimana? Urgent tidak nih? Oke, Pro, silahkan. Baik, kalau kami sebenarnya tim dari kontra urgent katanya terbalik sekarang. Kalau kami melihat dua sisi ya, Bapak panelis, lihat kan motivasi ini dua, ada motivasi objektif yang merasa bahwa pelaksanaan pemilu ini tidak adil gitu, dan dirasanya memenuhi pasal 157 dan 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 gitu, dan juga ada misalkan kecurangan yang TMS gitu, dan merasa ini sudah memenuhi syarat formal gitu, memenuhi syarat selisih suara, maka itu urgent sekali. Tetapi urgent, kalau subjektif, kalau hanya ketidaksenangan atau ketidakpuasan dengan kekalahan dan bahkan tidak mampu menghadirkan saksi dan juga tidak sesuai dengan tidak memenuhi syarat formil gitu, maka kami rasa itu hanya membuang energi saja. Berarti tentu harus ada syarat yang dipenuhi untuk itu. Nah, setuju itu ya? Betul ya? Ada syarat yang dipenuhi, yaitu ada beberapa ketentuan sehingga kalau kita menggugat ke MK, ya ini kan nih contohnya menggugat ke MK, memang secara syaratnya itu memang dipenuhi oleh calon yang menggugat, ya. Nah, kembali lagi masih boleh nih? Boleh. Waktunya masih panjang, Pak Zikri. Kembali lagi nih ke kontra nih. Tadi kontra mengatakan urgent, tapi saya meragukan itu ya, karena kan mosinya kontra nih ya. Nah, melihat dinamika yang ada saat ini, bahwasanya MK seperti disampaikan tim kontra tadi ya, mungkin tidak pernah Pak Jarang ya, yang bisa merubah hasil pemilu, karena yang dihitung itu adalah yang diputuskan itu adalah perselisihan hasil pemilu yang memang kalau memang ada akan dilakukan pemilihan suara ulang, bukan merubah hasil pemilu. Nah, gimana menurut kontra itu? Silakan. Maksudnya bisa diulangi lagi? Nah, dengan dinamika yang tadi kan, sudah tahu bahwasanya MK itu tidak bisa merubah hasil pemilu. Ya, yang bisa dilakukan MK adalah kalau memang ada potensi kecurangan, misalnya kan TSM terstruktur, sistematis dan masif, ya kan, maka akan dilakukan PSU, pemilihan perhitungan suara, pemungutan suara ulang pada titik-titik yang dicurigai atau yang diputuskan oleh MK itu perlu dilakukan. Nah, sudah tahu seperti itu, kenapa orang masih juga giat untuk menggugat ke MK gitu ya? Padahal begitu ketat syarat yang diajukan ya, yang harus diajukan ke MK itu. Menurut kontra, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kemudian itu terjadi ketika kemudian adanya sengketa pilkada tersebut kemudian digugat ke MK, bahwa ada 4 badan lembaga negara yang kemudian mengenai terhadap proses sengketa pilkada itu sendiri. Nah, proses hasil sengketa pilkada yaitu kemudian ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan ada 3 badan lembaga lagi yang kemudian ada berdasarkan kode etik, administrasi, dan tindak pidana pilkada. Ya. Nah, kenapa kemudian begitu banyak yang mengadukan ke Mahkamah Konstitusi? Karena berdasarkan permasalahan yang mereka dapatkan pada saat itu, ketika kemudian ada proses merasa ada ada hasil sengketa yang kemudian tidak memberikan keadilan terhadap salah satu pasangan calon, jalan konstitusionalnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mendukung kontra sebenarnya nih, ya kan mendukung nih. Sudah tahu syaratnya sulit, pemenuhan alat buktinya sulit, sukar ya, membutuhkan sumber daya yang banyak, ya, membuktikan TSM itu nggak gampang kan? Ya, artinya kan kita kontra nih, buat apa ngabisin waktu menggugat ke MK ya kan? Karena pembuktiannya sulit gitu ya, kecuali memang mempunyai bukti yang betul-betul akurat. Nah, bagaimana nih pendapat dari kontra terkait dengan itu gitu? Kan kontra kita nih, apa sih urgensinya menggugat ke MK kalau memang buktikannya sulit gitu kan? Silakan. Baiklah, di sini saya ingin menceritakan sebenarnya apa yang kami bicarakan di awal tadi mengenai cita-cita bagaimana kita harus membuat sebuah lembaga baru yang searah dan saling terhubung antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kita ketahui sekarang bahwasanya yang telah dijelaskan oleh pembicara ketiga tadi, terlalu banyak tempat rakyat untuk untuk mencari keadilan, sehingga tidak ada keselarasan antara yang dari dimulainya pendaftaran hingga hasil.
Sehingga berbeda-beda. Di sini menjadi kebingungan dari masyarakat untuk mencari keadilan itu sendiri. Makanya di sini dari tadi kami di sini menyampaikan ide-ide bahwasanya ingin segera dilakukan sebuah pembentukan badan baru. Begitu. Berarti Lalu kelembagaan ya. Kelembagaan. Oke, saya ingin kembali ke tim pro. Ini mau Boleh. izin MC apanya ya, hostnya. Silahkan Pak Ya, saya Fikri. pertanyaan sama nih. Padahal sudah tahu ini sulit ya dibuktikan. Kenapa kok tim pro ini masih pro juga? Bahasanya urgent loh menggugat ke MK itu gitu ya. Padahal membuktikannya sulit, memenuhi syarat persyaratannya sulit. Sudah tahu MK itu jarang sekali yang disampaikan kontra tadi ya datanya yang menerima gugatan dari yang menggugat gitu ya. Yang artinya ini kan proses ini kan sudah kita lihat semua ini. Nah, kenapa tim pro masih juga bersikeras nih ya dalam mosi ini mengatakan ya kita harus gugat, urgent itu digugat gitu ya. Hasil pilkada itu ke PHP ya, hasil pilkada itu ke MK gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak panelis atas pertanyaannya. Baik, kami dari Grup Pro, ketika penggugat melayangkan gugatan ke MK, otomatis dia punya tujuan dan tentunya masih ada harapan. Harapan terakhir tim yang kalah, paslon yang kalah, otomatis mencari solusinya itu ke MK. Buktinya kita buktikan di Kepulauan Yapen, penggugatnya itu menang dan diterima gugatannya di MK, dan kemudian dilakukan pemilu ulang dan penggugat itu yang menang gitu. Kita bisa melihat dari kasus yang terjadi, otomatis secara kita lihat bersama bahwasanya ketika orang melakukan gugatan ke MK, otomatis ada harapan dan terbukti bahwa gugatan diterima dan akhirnya Walaupun sekecil apapun harapannya ya. Baik, silakan. Boleh, Pak. Ya. Jadi ketika sulit diterima bukan berarti tidak diterima gitu. Maka ini adalah kesempatan terakhir. Saya bercerita di Kepulauan Yapen tadi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketika itu seandainya pemohon tidak mengajukan pemohonannya ke MK, maka saya rasa tidak akan dijadikan sebagai terpilih sebagai bupati lagi gitu, karena gugatannya dikabulkan sebagian oleh MK dan bahkan itu MK memilih untuk belum menggunakan pasal 158 ini gitu tentang selisih suara tadi, karena dinyatakan bahwa hasil rekapitulasi KPU ini dinyatakan cacat dan tidak dipilih untuk diterapkan itu, dan dinyatakan untuk PSU gitu, dan ternyata pemohon menang dan sampai saat ini Tapi itu kan tidak gampang ya Dedek ya, tidak gampang kan. Faktanya putusan gugatan pilkada Sumbar dan kabupaten kota yang ada sekarang kan itu ditolak ya, yang sudah ada ya, sudah diputuskan itu, termasuk pilkada Sumbar itu sendiri, termasuk ada pilkada kabupaten ya di Sumbar. Saya yakin amar putusannya sudah dibaca itu ya, bahwasanya tidak memenuhi persentase sekian ya kan selisihnya gitu kan. Padahal sudah tahu bahwa persentase ini tidak memenuhi gitu kan, walaupun memang ada materi lain di gugatannya gitu kan. Kan wajar saja orang menggugat ya. Nah, kan sudah tahu itu sulit itu. Ya, sulit. Nah, jadi relevansi dengan mosi sekarang ya, urgenkah menggugat ke MK? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Bahwasanya MK sangat jarang, tapi ada tadi yang disampaikan datanya ya. Sebelum baca itu, saya jujur ya, ada di Kepulauan Yapen ya yang MK mengabulkan gugatan dari calon yang mengabulkan sebagian ya, tidak seluruhnya gitu, karena gugatan itu bisa dikabulkan seluruhnya, bisa dikabulkan sebagian ya dari materi gugatan itu sendiri gitu. Nah, tapi ini kan sulit gitu ya, sulit ya, artinya mesti berkalkulasi dulu kan, karena tentu itu pasti membutuhkan effort ya, atau sumber daya yang juga cukup untuk itu gitu, mengumpulkan bukti saja dari tingkat bawah berapa itu ya kan. Nah, artinya kan ini persoalan nih. Coba tim pro memberikan sedikit argumen lah terkait dengan itu tuh. Baik, kalau terkait dengan pilkada Sumbar gitu, memang ada kita lihat di petitumnya memang agak kurang sesuai dengan aturan-aturannya gitu. Bahkan di petitumnya meminta untuk PSU misalkan, atau bahkan menggugurkan calon gitu. Dan kita lihat di Kalimantan Selatan itu dengan selisih suara kalau kami tidak salah 0,4%, pasangan Denny Indrayana yang menggugat itu mungkin memiliki peluang sampai saat ini, karena sampai saat ini belum ada putusan sela dari Mahkamah Konstitusi itu. Bisa jadi berarti, nanti itu diterima. Ya, berarti pro mengatakan, ya ini pro ya, bahasanya tetap urgen. Karena ini ingin memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum kan, dan menghindari konflik horizontal di masyarakat. Oke, saya kembalikanlah kepada
hostnya dulu. Jalan. Oke, Pak Zikri ini masih ada waktu Pak Zikri. Mohon untuk pertanyaannya ditambah lagi Pak Zikri. Oke, pertanyaan ke tim kontra ya. Tim kontra. Saya tertarik tadi persoalan kelembagaan ya. Kelembagaan MK tadi tim kontra mengatakan bahwasanya MK ini tidak mempunyai kewenangan secara konstitusional ya menurut dengan saudara kontra menyampaikan berbagai argumen-argumen hukum ya. Nah, menurut saudara kontra, siapa yang layak ini? Atau lembaga apa yang mestinya dibentuk oleh pemerintah? Menurut pemahaman kontra, silakan. Oke. Baiklah, menurut pemahaman kami, di sini bukan mengenai siapa yang layak, tapi siapa yang telah ditetapkan undang-undang untuk melakukan tugas tersebut. Apakah sudah ada? Dalam hal sekarang, MK. Berarti kita kan tidak dalam sekarang MK, ya. Namun faktanya sekarang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang ini kan lembaga peradilan dua ya? Iya. Ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut saudara kontra, dari dua itu mana yang paling layak? Sebelum kemudian atau peradilan khusus, silakan coba. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh pembicara dua, bahwa untuk menangani proses sengketa pemilu ini maupun pilkada memang diperlukan badan khusus, bukan lagi Mahkamah Agung dan bukan lagi Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Dalam proses penyelesaian sengketa itu kan ada 4 yang seperti saya bilang tadi, ada 4 badan yang kemudian menyelesaikan proses sengketa pemilu. Maka diperlukanlah untuk kemudian dibentuk satu badan khusus untuk merampungkan dari 4 permasalahan ini. Berarti diintegrasikan ke satu? Iya. Di merger jadi satu ya. Dari permasalahan dari tindak pidana, tindak MK, pidana, DKPP, ya, Bawaslu dan MK, PTUN. Ya, silakan. Itu yang kemudian dijadikan satu badan lembaga khusus untuk menangani proses penyelesaian sengketa, baik itu secara administrasi, kode etik, tindak pidana maupun hasil itu sendiri. Berarti ini ada semacam terobosan berarti? Iya. Terobosan. Iya. Karena dalam konstitusi kan tidak ada semacam demikian kan? Tidak ada disebut harus ada peradilan khusus. Berdasarkan kenapa kemudian, karena di dalam konstitusi pun juga belum dijelaskan secara implisit bahwa tugas yang menangani proses sengketa pilkada itu sendiri maupun pemilu itu kan sudah dibagi satu persatu lembaga negaranya. Maka yang seperti yang dikatakan oleh pembicara dua perlu kemudian direvisi kembali, baik itu konstitusi maupun regulasi yang ada di bawahnya. Berarti tetap akan merubah regulasi yang ada. Tetap yang ada. Tentu pembentukan proses peradilan khusus tersebut juga harus mempengaruhi terhadap regulasi yang sudah ada. Karena di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu tentu harus direvisi, dan di konstitusi pun juga harus direvisi. Terima kasih. Setuju enggak? Ya, setuju enggak tim pro ini? Baik, kalau sampai saat ini tentu kita setuju bahwa harus ada peradilan khusus. Nah, bukan hanya sekedar setuju, ini memang Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu menyatakan pada pasal 37 ayat 1 dan 2 itu menyatakan bahwa ayat 1 mengatakan bahwa perkara penyelesaian hasil pilkada diselesaikan oleh lembaga khusus gitu. Dan lembaga peradilan khusus dan peradilan khusus pilkada ini dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada gitu. Nah, dan di pasal 3-nya baru ada ketika peradilan khusus ini belum dibentuk, maka dikembalikan wewenangnya kepada MK gitu. Oke. Saya ingin minta masukan nih. Menurut pemahaman tim pro, kira-kira apa yang perlu dibenahi ini ya dalam konteks kita memperbaiki proses pilkada kita ini, termasuk bagaimana proses perselisihan hasil pilkada itu sendiri ke peradilan ya. Apakah nanti MK namanya, apakah nanti peradilan khusus ya. Bagaimana nih saran dari atau rekomendasi dari tim pro terkait dengan ini? Sehingga urgensi yang disampaikan oleh tim pro bahwasanya urgen itu memang terpenuhi rasa keadilan, terpenuhi rasa kepastian hukum, dan terpenuhi adanya bisa menghindari dari konflik horizontal di masyarakat. Ya, silakan. Apa inputnya atau masukan dari tim pro ini? Baik, kalau dari kami ya untuk saat ini kembali ke MK karena belum ada peradilan khusus gitu. Jadi masukan dari kami bahwa memang harus dibentuk peradilan khusus yang memang betul-betul menangani tentang perkara pilkada ini gitu. Bisa jadi nanti kalau di kepolisian kami agak kurang juga setuju gitu, atau juga
dikembalikan kepada PT UN. PT UN ini lebih kepada administrasi gitu kan, lebih kepada tata usaha negara gitu, dan juga kepada Bawaslu sudah memiliki Sepertinya wewenang. ini mosi yang tertukar dia Pak ya, artinya kalau dilihat dari ini ya rekomendasinya sama ya. Nah saya ke tim kontra nih, apa rekomendasi, ya sama lah pertanyaannya ya, apa rekomendasi untuk memperbaiki hasil proses pilkada kita tadi, sehingga aspek kepastian hukum, aspek apa nama tadi, keadilan dan aspek untuk menghindari konflik sosial, konflik horizontal di masyarakat itu bisa terpenuhi dengan proses pilkada sampai nanti ada gugatan juga. Silakan. Baiklah, di sini kami tetap teguh dengan pendapat kami di awal bahwasanya harus dikeluarkan, memang harus badan khusus yang mengawasi tentang pilkada tersebut. Dan bahkan kami mendapatkan fakta baru yang unik. Kenapa? Bahwasanya kasus di Yapen tadi tersebut yang diajukan ke MK itu kan bukan merupakan pelanggaran hasil sengketa pemilu. Setelah kami baca, ternyata adalah administratif negara, pelanggaran administratif. Sehingga dari sini sudah jelas bahwasanya tidak keintegrasian dari lembaga-lembaga lain untuk menangani tugasnya tidak bagus gitu. Sehingga permasalahan itu sampai ke MK, sementara seharusnya itu belum sampai ke MK. Oke. Gitu, dari sisi kelembagaan ya, MK mengadili proses gugatan ya seluruh pilkada yang hasilnya digugat. Coba bayangkan berapa hasil pilkada yang digugat sekarang dan berapa kapasitas kelembagaan MK untuk menangani kasus itu. MK kan hanya ada satu di Jakarta, ya beda dengan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, ya kan? Ya coba bayangkan dengan super super sibuk ya, dengan super kapasitasnya yang segitu, tapi harus melayani gugatan yang sedemikian banyak. Saya nggak hafal datanya berapa gugatan pilkada pada tahun ini ya. 136. 130 dan itu harus diputuskan dengan waktu yang segera karena nggak mungkin lama-lama pemerintahan daerah dipegang oleh PLT atau PJ ya kan. Nah, harus segera dilantik yang definitif gitu. Nah, coba bayangkan. Nah, ini gimana nih pendapat dari dari pro terhadap ini nih? Silakan. Ya sebelumnya kalau untuk waktu ini tadi kan 45 hari dari di registrasi tim gitu Pak. Kalau bolehlah kami menanggapi sedikit dari yang sampaikan tadi tentang Yapen tadi, bahwa dikatakan di situ bukan tentang hasil pilkada gitu. Di situ jelas di registrasinya PHP gitu, perselisihan hasil pilkada, dan kita lihat yang digugat oleh pemohon itu mengapa di hasilnya dibuatkan 0. Coba lihat. Di hasilnya itu dibuatkan 0 gitu hasilnya. Padahal ya suara terbanyak gitu. Itu yang digugat, kenapa hasilnya 0? Dan jawaban dari KPU dia dibuatkan 0 karena sudah didiskualifikasi dari pencalonan gitu. Padahal diskualifikasi itu setelah dibatalkan oleh Bawaslu dan juga KPU RI, sehingga di saat itu KPU daerah Yapen itu dinonaktifkan sementara dan kembalikan kepada KPU provinsi gitu. Yang digugat di situ tetap hasil, yang 0 itu yang digugat gitu. Tidak mungkin MK menerima, tidak. Saya rasa MK profesional ya, tahu mana yang akan diselesaikan mana yang tidak gitu. Ya, artinya kalau kita kembali lagi bahwasanya kelembagaan MK itu memang ya, ini sepakat nih dua-duanya peradilan khusus, bahwasanya dia sudah overload pekerjaannya, artinya relevan tidak kita menggugat ke MK padahal dengan waktu yang hanya 45 hari harus memberikan kepastian hukum gitu kan. Nah gimana nih tim pro menanggapi itu gitu? Baik, kalau kami hanya berpesan ya kepada calon-calon yang kalah gitu. Kalau hanya sekadar karena ambisi saja atau karena ingin menunjukkan eksistensi saja gitu atau tidak menerima kekalahan, maka janganlah menggugat kalau tidak memenuhi syarat gitu. Kalau memenuhi syarat maka ajukanlah karena MK ini akan menerima gitu. Seandainya memenuhi syarat Pak, pengajuan ini hanya 25 yang akan mengajukan Pak. Karena dari 163 yang mengajukan itu hanya 25 yang memenuhi syarat pasar sesuai dengan 158 tadi, berarti kalau 25 bisa dalam waktu 45 hari MK menyelesaikannya gitu. Oke, tim kontra gimana? Sama pertanyaannya tadi, silakan. Berarti 1 hari 1 kasus yang ditangani oleh MK ya? Tidak bisa seperti itu juga ya, silakan coba ditanggapi. Iya, karena gini, secara tidak langsung bahkan kalaupun misalnya itu kasusnya hanya seperti pencurian sendal jepit aja itu bisa berbulan-bulan gitu suatu badan hukum menyelesaikan gitu. Apalagi ini kita menghitung-hitungan suara dari masyarakat banyak
dan MK memutuskannya 1 hari 1 kasus, nggak mungkin, jadi nggak logis. Jadi kalau kami dari pihak kontra menyatakan bahwasanya memang perlu adanya suatu badan yang menangani segala aspek tentang pilkada ataupun pemilu tersebut. Contohnya mungkin seperti berarti tipikor. untuk saat ini nggak urgent menggugat ke MK? Kalau untuk saat ini saya rasa itu tidak urgent karena tidak ada gunanya lagi, masalah itu pun sudah selesai gitu. Kita harus berpikir bagaimana ke depannya, apa yang akan terjadi, bagaimana kita mengancam kalau seandainya hal tersebut terjadi lagi untuk Tapi kan, di kedepannya gitu. Pihak yang kalah pun, karena dia representasi dari konstituennya, itu kan membutuhkan kepastian, hukum dan keadilan gitu ya. Silakan. Tapi tidak itu lagi ya, tidak relevan karena pada dasarnya MK pun tidak berwenang kalau untuk menangani kasus tentang pilkada. Kalau kita berpatok kepada konstitusi, tidak ada di konstitusi membahas itu. Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada membahas tentang pilkada. Tidak ada bukan berarti tidak boleh ya. Iya betul. Cuman kan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang apapun itu mendasarinya tuh harus ada hukum yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya tidak ada hukum yang mengatur, bisa dikatakan itu tidak sah gitu. Saya posisinya di tengah ya Yolan ya. Iya. Tengah, saya tidak mihak pro dan kontra nih. Oke, saya kembalikan kepada hostnya. Oke, karena sudah selesai sebagai penutup ini Pak Zikri, closing statement silahkan Pak Zikri. Oke, terima kasih Yolan. Jadi kalau kita lihat dinamika dari gugatan ya ke MK ini sebenarnya kan itu hak konstitusional ya. Jadi siapapun yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada ini, itu melalui salurannya itu sudah regulasi sudah ada, silakan. Tetapi kita harus paham bahwasanya proses pengajuan gugatan ke MK itu tidak mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk itu, dan MK juga memutuskan itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Nah, pembuktian itu tidak gampang, artinya siapapun yang mengajukan harus paham bahwasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi sebagai bentuk wujud kepastian hukum, keadilan ya, dan menghindari konflik horizontal di masyarakat, tentu saluran itu harus kita jaga terus gitu. Artinya tidak boleh kita mengatakan ini tidak boleh. Boleh silakan, itu kan sudah ada salurannya. Yang penting MK memutuskannya dengan adil berdasarkan bukti-bukti yang memang bisa dibuktikan di persidangan MK itu sendiri gitu. Mungkin itu saja Yolan. Oke, terima kasih Pak Zikri panelis kita malam hari ini. Tepuk tangan untuk panelis kita tentunya. Terima kasih juga untuk teman-teman pro dari UMSB dan kontra dari Universitas Bung Hatta. Pemirsa, usai sudah diskusi kita malam hari ini di Mimbar Mahasiswa. Nantikan Mimbar Mahasiswa edisi Kamis mendatang. Akhir kata, saya Yolani Alifa mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.